Oke, di sini ada tabel kebenaran. Yang tabel kebenaran itu sebenarnya dari negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, sampai biimplikasi tadi itu perlu dia hafalkan ya. Tapi minimal teman-teman perlu menghafalkan teorinya sampai eksekutif or ya. Meskipun nanti teman-teman juga dalam aktualisasinya pasti harus melihat dokumentasi yang udah ada. Makanya alangkah baiknya teman-teman mencatat juga ya. Jadi setiap materi yang teman-teman dapatkan. Oke. Di sini ada negasi X. X di sini adalah true. Maka negasi X-nya adalah F. Ya, ada false ya. Ini T juga berarti F. X-nya F di sini, maka negasi X-nya adalah true. Negasi Y, Y-nya itu T kan, maka negasi Y-nya adalah T, F, T. Oke, jika, oh ya, ini adalah proposisi dan ya, atau N. Nah, true dan true. Kalau kita punya dua pilihan, atau bukan pilihan ya, kalau dan. True dan true adalah true, true and false adalah false, false and true adalah false, false and false adalah false. True or true, true or true ini or atau, true or true adalah true, true or false adalah true, false or true adalah true, false of or false adalah false. Sini eksekutif or, SOR ya. Oke. Kalau XOR, true ketemu true itu hasilnya false ya. Ini true, true, dan false. Ini sebenarnya kebalikan dari implikasi teman-teman. Diimplikasi. Nah, nanti teman-teman bakalan mempertemukan atau latihan ya, latihan lebih dalam terkait logika proposisi menggunakan hukum-hukum logika proposisi. Jadi seperti ada rumus atau aturan-aturannya. Aturan-aturannya itu bisa teman-teman lihat di tabel ini ya teman-teman. Nah, tapi kita tidak akan lebih dalam untuk membahas hukum-hukum logika karena akan kita bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Nah, ini juga salah satu yang teman-teman perlu ketahui, yaitu converse dan kontrapositif, dan inverse. Nah, teman-teman ingat nggak ini simbol apa ya? Ini adalah jika maka ya, jika maka atau if. Jadi kalau teman-teman ketemu ini, itu ternyata bisa juga bernilai seperti ini teman-teman. Jika P maka Q, maka nilainya itu akan sama jika Q maka P ya. Ini untuk implikasi khusus. Nah, selanjutnya ini ada logically equivalent. Oke. Proposisi yang memiliki tabel kebenaran yang sama ya. Jadi kalau saya punya seperti ini, P jika maka Q itu akan sama dengan negasi P atau Q ya. Ini nilainya akan sama. Oke, jadi kalau kita punya seperti ini ya teman-teman. Negasi P, tapi dia nanti dikali jika maka Q, itu hasilnya kira-kira berapa teman-teman? Ya. Ini kita bisa merujuk pada rumus yang ini. Jadi kita ubah dulu di dalamnya. Jadi negasi P atau Q. Nah, ketika kita dihadapkan dengan soal logika seperti ini, itu sebenarnya kita mengkalikan pelangi ya, begini. Negasi P. Nah, negasi juga akan dikalikan ke pernyataannya nih, ya, ke sifat dari logikanya. Nah, negasi dari atau itu dan ya teman-teman, dan kemudian negasi Q. Negasi itu sebenarnya kayak minus ya. Minus ketemu minus itu akan jadi plus ya. Jadi P aja. Kemudian dan negasi Q. Maka hasil dari ini adalah P dan negasi Q. Oke, ini pembahasannya ya. Ini teman-teman. Oke, materi tadi
itu saya ambil dari referensi buku, itu Matematika Diskrit yang dipelopori oleh Kenneth dan Rosen. Teman-teman juga bisa mendownload buku tersebut di Google, karena buku tersebut ada open source yang biasa dipelajari oleh teman-teman perkuliahan di kuliah komputer ya teman-teman. Nah, sayangnya buku ini adalah full English ya, jadi teman-teman harus bisa mencoba mengartikan, ya minimal bisa memaknai satu kata atau beberapa kalimat-kalimat yang didefinisikan di buku tersebut ya. Minimal itu, karena kebanyakan bahasa pemrograman itu akan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi minimal kalau teman-teman dihadapkan oleh sebuah error di pengkodean nanti, teman-teman bisa mengetahui errornya itu sedang membahas tentang apa, di bagian mana errornya, dan teman-teman bisa solve errornya dengan dokumentasi-dokumentasi yang ada di Google. Biasanya dokumentasinya itu didokumentasiin menggunakan bahasa Inggris juga nih teman-teman. Jadi minimal pasif bahasa Inggrisnya itu teman-teman jaga dan teman-teman sah ya. Itu aja di pertemuan yang kedua. Nanti ada soal dan penugasan yang bisa teman-teman kerjakan setelah modul ini selesai. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam soal logika dan penerapan hukum-hukum logikanya nanti ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.